Tumbuhan dan hewan dapat terus memberi manfaat jika terawat dengan baik. Merawat tumbuhan dan hewan artinya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Yuk kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Sumber daya alam seperti tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja yang bisa dimanfaatkan, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk dari daun kering dan kotoran hewan. Tanaman dan hewan sehatlah yang memberi manfaat. Ayo sekarang amatilah gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Gambar 1 adalah tanaman dengan daun yang lebat dan hijau. Apakah ini tanaman yang terawat? Betul, ini tanaman yang terawat. Gambar 2 adalah kambing jantan dengan badan yang tinggi besar. Apakah ini hewan yang terawat? Betul, kambing ini adalah hewan yang terawat. Gambar 3 adalah tanaman dengan daun yang hijau dan lebat. Apakah ini tanaman yang terawat? Betul, ini adalah tanaman yang terawat. Gambar 4 adalah kuda dengan badan yang tinggi dan tegap. Apakah ini hewan yang terawat? Betul, ini adalah hewan yang terawat. Gambar 5 adalah tanaman yang mati. Apakah ini tanaman yang terawat? Ya, ini tanaman yang tidak terawat. Gambar 6 adalah gambar kucing yang sedang makan dengan lahap. Apakah ini hewan yang terawat? Betul, ini adalah hewan yang terawat. Gambar 7 adalah gambar ayam yang gemuk. Apakah ini hewan yang terawat? Betul, ini adalah hewan yang terawat. Gambar 8 adalah tanaman yang daunnya lebat dan hijau. Apakah ini tanaman yang terawat? Betul, ini adalah tanaman yang terawat. Gambar 9 adalah hewan ternak yang kurus kering. Apakah ini hewan yang terawat? Iya, itu hewan yang tidak terawat. Gambar nomor 10 adalah gambar tanaman yang layu dan mati. Apakah ini tanaman yang terawat? Ya, ini tanaman yang tidak terawat. Gambar 11 adalah tanaman yang layu. Apakah ini tanaman yang terawat? Ya, ini tanaman yang tidak terawat. Gambar 12 adalah lahan sawah dengan tanaman yang hijau dan subur. Apakah ini tanaman yang terawat? Betul, ini adalah tanaman yang terawat. Gambar 13 adalah tanaman padi yang telah berbuah. Apakah ini tanaman yang terawat? Tanaman ini tidak terawat karena daunnya dimakan ulat. Gambar 14 adalah gambar tanaman lombok yang layu dan kering. Apakah ini tanaman yang terawat? Ini adalah tanaman yang tidak terawat. Gambar 15 adalah sapi yang tinggi besar. Apakah ini hewan yang terawat? Betul, ini adalah hewan yang terawat. Gambar 16 adalah gambar kucing gemuk yang sedang bermain. Apakah ini hewan terawat? Betul, ini adalah hewan yang terawat. Anak-anak, dari gambar di samping ini, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat?
Ciri-ciri tumbuhan yang terawat antara lain umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat antara lain batang dan daunnya layu, berwarna kekuningan atau coklat akibat layu, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan yang terawat antara lain bulunya bersih, memiliki tubuh yang bugar, bergerak lincah dan jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat antara lain malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu dan bulunya kotor. Anak-anak, menurutmu apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Betul, tumbuhan dan hewan menjadi tidak terawat karena manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Bu Guru tanya lagi ya, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Betul, jika menemukan tumbuhan yang tidak terawat, sikap kita sebaiknya merawat tumbuhan tersebut dengan menyiraminya dan memberi pupuk jika diperlukan. Dan jika kita menemukan hewan yang tidak terawat, maka sebaiknya sikap kita adalah membersihkannya, memberinya makan dan kandang. Merawat tanaman adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Maka ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Cara kita menjaga lingkungan adalah mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu, seperti 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar rumah. 3. Membersihkan halaman rumah setiap hari. 4. Membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. 5. Membersihkan selokan dari sampah. 6. Limbah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. 7. Menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Kita semua mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Yang akan terjadi adalah 1. Hutan gundul. Penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Sedangkan dampak bagi masyarakat adalah masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Apa saranmu supaya hal ini tidak terjadi? Betul, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Akibat yang kedua adalah banjir. Penyebabnya adalah hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Dampak bagi lingkungan adalah banjir merusak sarana dan prasarana umum. Sedangkan dampak bagi masyarakat adalah masyarakat menderita kehilangan harta dan nyawa. Apa saranmu supaya hal ini tidak terjadi? Betul, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Dampak yang ketiga adalah tanah longsor. Penyebabnya adalah hutan gundul. Dampak bagi lingkungannya adalah lingkungan menjadi rusak.
Sedangkan dampak bagi masyarakat adalah banyak rumah yang tertimbun dan banyak korban jiwa. Apa saranmu supaya hal ini tidak terjadi? Sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di atas perbukitan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Ya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.